Transaksi ekonomi Islam. Islam melarang beberapa hal di antaranya sebagai berikut. Pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang jolim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Serta yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang-barang yang diharamkan. Jual beli. Secara etimologis, jual beli adalah menukar harta dengan harta. Adapun menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi di mana penjual dan pembeli menukar suatu barang dengan barang yang lain. Dengan cara tertentu, akad. Jual beli berasal dari kata bai'un, yaitu jual, yakni pemilikan harta dengan harta, barang dengan barang, dan adapun ajaran Islam menambahkan persyaratan bahwa transaksi jual beli dilakukan atas kesepakatan saling rela, suka sama suka atau ridho, dan ada yang mengatakan bahwa jual itu ialah ijab qabul, penyerahan dan penerimaan dalam transaksi. Sesuai dengan istilah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29. Tijaratan antara din minkum, yang berarti transaksi perdagangan atau jual beli yang terjadi atas dasar kesepakatan suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli. Dalam jual beli, salah satunya terdapat rukun jual beli yang meliputi adanya penjual dan pembeli, harus adanya uang dan benda yang dibeli serta lafaz ijab qabul. Kemudian terdapat macam-macam jual beli yang meliputi bai al-murabahah dan bai as-salam, bai al-istisna. Bai al-murabahah adalah jual beli barang berdasarkan harga tertentu disertai adanya tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Bai as-salam adalah akad jual beli pesanan dalam fikih Islam yang dilakukan dengan menyerahkan barang kemudian hari setelah pembayaran di muka, dan akad perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang atau jasa tertentu. Qard adalah salah satu transaksi dalam muamalah Islam yang berarti memberikan pinjaman kepada orang lain dengan niat untuk membantu, tanpa mengambil keuntungan atau tambahan dari pinjaman tersebut. Dalam qard, peminjam hanya diwajibkan mengembalikan sejumlah pokok yang dipinjamkan tanpa tambahan bunga atau riba. Sedangkan menurut istilah muamalah, dijelaskan bahwa qard adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja. Dasar hukum qard memiliki dasar hukum yang diambil dalam Al-Quran dan hadis. Jika kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menunjukkan pentingnya mencatat transaksi utang piutang untuk menghindari perselisihan. Wakalah adalah penyerahan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Wakalah merupakan perjanjian atau ikatan antara dua pihak, yaitu muwakil pemberi kuasa dan wakil penerima kuasa. Dalam akad wakalah, muwakil memberikan kekuasaan kepada wakil untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan hukum tertentu atas namanya. Jenis wakalah terdapat dua jenis, yaitu mutlakah dan muqayyadah. Wakalah mutlakah perwakilan tanpa batasan tertentu, misalnya memberikan kuasa penuh dalam pengelolaan harta, dan wakalah muqayyadah yaitu perwakilan dengan batasan atau syarat tertentu, misalnya kekuasaan untuk menjual barang dan dengan harga tertentu.
Pengertian ijarah. Ijarah bermakna sewa-menyewa. Akad ijarah adalah suatu akad pemindahan manfaat atau hak pakai atas suatu barang dengan sejumlah biaya sewa dalam waktu tertentu tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam transaksi modern, ijarah dikenal dengan sebutan leasing. Objek dalam perjanjian leasing yaitu syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, traktor, dan lainnya. Dalam ijarah terdapat dua jenis leasing, yaitu financial leasing dan operational leasing. Pengertian dari financial leasing atau sewa menyewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan yang memungkinkan pihak tertentu untuk memperoleh barang modal milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Dalam laporan keuangan, finansial leasing dicatat sebagai aset kewajiban di neraca penyewa. Hal ini karena penyewa dianggap memiliki kendali ekonomi atas aset tersebut. Dan yang kedua ada pengertian operational leasing. Adalah jenis pembiayaan yang memungkinkan penyewa menggunakan aset dalam jangka waktu tertentu tanpa memiliki hak kepemilikan atas aset tersebut. Operational leasing tidak dicatat sebagai aset di neraca penyewa. Biaya sewa diakui sebagai beban operasional pada laporan laba rugi selama periode sewa. Hibah. Hibah adalah pemberi berupa barang atau hak yang dilakukan oleh seseorang pemberi hibah kepada orang lain penerima hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah juga ada hukumnya, yaitu hukumnya adalah mubah, namun hukum hibah dapat menjadi wajib, makruh, bahkan haram, berdasarkan kondisi dan peran pemberi dan penerima. Dalam Islam, memberi hibah kepada sesama sangat dianjurkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian saling menyayangi satu sama lain. Hariyah artinya transaksi dalam Islam yang melibatkan pinjaman meminjam, yakni memperbolehkan mengambil manfaat barang kepada orang lain tanpa imbalan dengan syarat barang tersebut dikembalikan dalam keadaan utuh. Contohnya meminjamkan buku novel. Praktik tersebut bukan hanya sekedar transaksi peminjaman, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai tolong-menolong dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, Ariyah memiliki rukun dan dasar hukum yang jelas, yaitu di mana dasar hukum Hariyah adalah hadis serta rukun Hariyah terdiri dari adanya akad pinjam meminjam atau ijab qabul, yaitu persetujuan antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kesepakatan.